I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syafazali Anwar. Saya di sini akan menjelaskan tentang bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen yang mencatat detail transaksi keuangan antara dua pihak atau lebih. Dokumen ini mencakup informasi seperti jumlah dana, tanggal transaksi, dan identitas pihak-pihak yang terlibat. Bukti transaksi dapat digunakan untuk membantu tim akuntan mencatat aktivitas bisnis dalam laporan keuangan, memverifikasi pihak yang bertanggung jawab dalam sebuah transaksi, mencegah kesalahan pencatatan keuangan, memudahkan setiap transaksi yang telah terjadi di perusahaan, membantu perusahaan memiliki catatan jika terdapat masalah keuangan di kemudian hari, berperan vital dalam proses audit dan pengembalian keputusan keuangan. Jenis-jenis bukti transaksi dapat mencakup faktor, kwitansi, bilet giro, bukti setoran bank, dan rekening koran. Tujuan bukti transaksi: bila memberikan informasi sangat lengkap berkaitan dengan laporan keuangan usaha bisnis yang terpercaya pada pengguna laporan keuangan, dapat memberikan banyak informasi yang berhubungan erat dengan sumber dana, kekurangan modal, serta berbagai kewajiban yang mesti dibayarkan. Contoh bukti transaksi ada di atas. Bukti transaksi adalah dokumen yang sangat penting dalam transaksi. Ada banyak macam bukti transaksi, termasuk faktur, mencatat detail penjualan barang atau jasa, pembeli menerima ke faktur asli sebagai bukti pencatatan, dan penjual menerima faktur tebusan. Nota kontan, bukti penjualan atau pembelian tunai, cek pemerintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank, bilet giro, surat perintah dari nasabah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan bukuan sejumlah uang dari rekening ke rekening penerima. Bukti setoran bank, lembaran slip setoran yang disediakan oleh bank yang nantinya akan dipergunakan kepada setoran uang ke pihak bank, seperti halnya investasi ataupun tabungan. Rekening koran, bukti mutasi kas yang ada di bank dan telah disusun secara terperinci untuk diserahkan kepada pihak nasabah. Pengertian BBP. Buku besar pembantu piutang atau yang disebut BBP piutang adalah buku akuntansi yang mencatat riwayat transaksi dan pembayaran pelanggan yang menerima kredit dari perusahaan. BBP piutang berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit yang terjadi saat perusahaan menjual barangnya dan melakukan transaksi penjualan secara kredit. Dalam BBP piutang terdapat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran kredit yang dilakukan setiap tanggalnya. BBP piutang dibutuhkan bukti seperti faktur penjualan, bukti penerimaan tagihan atau piutang, bukti penerimaan kas, dan nota debit atau kredit. BBP piutang merupakan perpanjangan dari perubahan utang maupun piutang yang dicatat secara keseluruhan di buku besar umum. Buku besar umum hanya mengambil informasi penting seperti nominal utang, piutang, dan lebih dikenal dengan perkiraan induk dari akun utang piutang. Tujuan: 1. Meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan dapat diartikan agar omset penjualan meningkatkan atau bertambah dari waktu ke waktu. 2. Meningkatkan laba dengan penjualan kredit yang meningkat diharapkan akan meningkatkan laba penjualan. Contoh buku besar pembantu utang dan piutang ada di atas. Pengertian hutang. Buku besar pembantu utang BBP adalah buku yang berisi rincian utang usaha yang tercantum di buku besar. BBP utang mencatat utang usaha individual yang terutang kepada masing-masing pemasok dan vendor, serta jumlah yang terutang. BBP utang juga mencatat rincian
utang dagang perusahaan kepada tiap nama kreditur, serta merinci jumlah yang sudah dicatat dalam saldo buku besar utang. BBP Utang menyajikan kondisi keuangan bisnis dengan cara meninjau kewajiban atau utang yang harus segera dilunasi. Data yang berasal dari BBP Utang sangat bermanfaat untuk mencari jalan keluar dari beberapa masalah yang dialami perusahaan. BBP Utang seringkali disebut dengan buku tambahan. Perbedaan utama antara BBP Utang dengan buku besar umum adalah bahwa buku besar umum merupakan sekumpulan akun induk, sedangkan BBP Utang merupakan sekumpulan akun yang merupakan bagian dari buku besar umum. Tujuan dari BBP Utang. Tujuan BBP Utang adalah untuk mengelompokkan transaksi utang piutang dari perusahaan dan untuk memberikan rincian terkait jenis utang perusahaan. BBP Utang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti berapa jumlah utang perusahaan pada tanggal tertentu dan di pertengahan suatu bulan. BBP Utang juga dapat membantu dalam penyusunan lapor keuangan karena dapat mengurangi kesalahan pada buku besar utama. Data yang diperlukan untuk BBP Utang berasal dari faktur, bukti pengeluaran, dan nota kredit atau debit. Bukti transaksi tersebut dapat digunakan sebagai bukti atas pengembalian batal barang atau retur pembelian yang dibeli dengan pengembalian barang atau retur pembelian yang dibeli dengan menggunakan metode kredit. Mengoptimalkan energi penjualan dan pemasaran. Contoh jurnal penjualan ada di sini. Pengertian jurnal pengeluaran kas, cash payment journal, adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran uang tunai dalam sebuah perusahaan. Pengeluaran kas bisa berupa pembayaran gaji, pembelian secara tunai, pembayaran biaya operasional, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil, dan lain-lain. Jurnal pengeluaran kas biasanya diperlukan ketika bisnis mulai membesar dan transaksi yang terjadi setiap periodenya semakin banyak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas biasa berupa faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas, bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi kas, cek atau bill giro. Jurnal pengeluaran kas harus tetap dicatat setiap bulannya sebelum dipindahkan ataupun diposting ke dalam buku besar utama atau ke dalam buku besar pembantu. Tujuan jurnal pengeluaran kas, cash payment journal, adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran uang tunai seperti pembayaran gaji, pembelian secara tunai, dan biaya operasional lainnya. Jurnal ini juga digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Jurnal pengeluaran kas adalah mencatat akuntansi yang disimpan oleh akun internal perusahaan. Semua transaksi yang tercatat dalam jurnal pengeluaran kas harus dipindahkan atau dicatat ke buku besar. Baik buku besar utama atau pembantu. Nantinya catatan tersebut akan digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Contoh pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang dimaksud bisa di dalam bentuk pembelian maupun pembayaran barang atau jasa. Misalnya digunakan untuk membeli berbagai bahan dan perlengkapan, membayar uang material, membayar utang dagang, membayar berbagai beban lain, dan juga berbagai restoran. Kedua, kas kecil. Contohnya ada di sini. Pengertian jurnal penerimaan kas. Cash receipt journal adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan uang tunai yang diterima oleh suatu entitas atau perusahaan. Jurnal penerimaan kas merupakan bagian penting dari proses akuntansi karena menghemat waktu ketika mencatat transaksi berulang yang mengaruhi kumpulan akun yang sama yang memiliki
memiliki yang konsisten. Jurnal penerimaan kas dapat mencatat transaksi seperti penanaman modal oleh pemilik, penjualan tunai, penerimaan dari pelanggan, penerimaan bunga dividen atau sewa, pinjaman dari individu, bank atau lembaga dan keuangan lainnya. Hasil penjualan produk secara tunai maupun non-tunai, hasil dari investasi pemilik bisnis, piutang yang sudah terbayar secara tunai, pengambilan pinjaman yang masuk ke dalam transaksi bisnis. Pada jurnal penerimaan kas ada perlu menghitungkannya secara detail dan akurat agar tidak menimbulkan resiko salah pencatatan. Tujuan jurnal penerimaan kas adalah mencatat secara rinci setiap penerimaan uang tunai yang diterima oleh bisnis, memastikan bahwa setiap penerimaan kas, contoh penerimaan kas ada di sini. Pengertian jurnal umum. General Journal adalah sebuah dokumen mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jurnal umum digunakan untuk melacak aliran uang masuk dan keluar. Dari bisnis jurnal umum adalah mencatat akuntansi permanen. Pertama, book of original entry, setelah bukti transaksi. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas, dan jurnal pembelian untuk membuat jurnal umum akuntansi. Jurnal umum memuat seluruh catatan transaksi umum di perusahaan yang diurutkan secara kronologis. Tujuan utama jurnal umum adalah untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. Jurnal umum dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola segala hal terkait dengan transaksi keuangan, seperti mengidentifikasi seluruh aktivitas transaksi yang digunakan menentukan nilai transaksi, mengidentifikasi dampak ekonomi dari transaksi terjadi, memudahkan memindahkan dampak transaksi pada akun yang sesuai. Jurnal umum juga dapat menjadi sumber informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti karyawan, manajemen, tingkat atas, pemegangan saham, dan investor. Contoh jurnal umum ada di sini. Daftar saldo. Daftar saldo piutang adalah suatu dokumen yang melacak semua pembayaran yang harus diterima oleh suatu perusahaan dari pelanggan atau klien. Daftar saldo piutang membantu perusahaan mengelola arus kas, menentukan tingkat piutang yang tertunda, dan memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan tepat waktu. Saldo piutang adalah jumlah total suatu yang terhutang kepada suatu perusahaan oleh pelanggannya atas barang atau jasa yang telah disediakan tetapi belum dibayar. Piutang dianggap sebagai aset pada neraca perusahaan karena merupakan dana yang diharapkan akan diterima oleh bisnis dalam waktu dekat. Saldo piutang tersebut jatuh tempo kepada debitur dalam 1 tahun atau kurang. Tujuan daftar saldo piutang membantu perusahaan melacak semua
pembayaran yang harus diterima dari pelanggan atau klien. Daftar saldo piutang dapat digunakan untuk mengelola arus kas, menentukan tingkat piutang yang tertunda, memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan tepat waktu, mengetahui wajar atau tidaknya saldo akun piutang yang tersaji di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Saldo piutang adalah jumlah saldo yang terutang kepada suatu perusahaan oleh pelanggannya atas barang atau jasa yang telah disediakan tetapi belum dibayar. Contohnya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang buku besar umum. Buku besar umum adalah buku besar akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, seperti penjualan, pengeluaran, dan pendapatan. Buku besar umum digunakan untuk mengelompokkan transaksi ke dalam kategori akun-akun utama, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Isi buku besar umum antara lain adalah akun, kas, modal utang, piutang, dan sebagainya. Buku besar umum adalah ikhtisar pengaruh transaksi pada perubahan mencakup modal perusahaan, aktiva, serta kewajiban perusahaan. Buku besar umum berbeda dengan buku besar pembantu yang mencatat transaksi dari kumpulan akun perantaran. Tujuan buku besar umum adalah alat untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu organisasi, termasuk pemasukan dan pengeluaran. Buku besar umum digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan yang dapat memberikan rincian tentang arus kas, aset, kewajiban, inventaris, pembelian, penjualan, keuntungan, kerugian, dan ekuitas. Buku besar umum memiliki beberapa fungsi, termasuk mengelompokkan transaksi ke dalam kategori akun-akun utama, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Meringkas semua data transaksi yang telah mencatat dalam jurnal umum, mengelompokkan data keuangan sesuai jumlahnya, mulai dari terbesar hingga terkecil, membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan selesai tepat pada waktunya. Melakukan updating akun pada buku besar dan berkas-berkas transaksi, melakukan pencatatan penyesuaian akun. Contohnya di bawah ini. Neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan keuangan yang mencantumkan semua akun dan saldo totalnya dalam buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun dan dapat dibuat secara manual atau dengan sistem akuntansi. Neraca saldo terdiri dari dua kolom, satu untuk debit dan satu untuk kredit. Jumlah saldo debit dimasukkan ke kolom debit dan jumlah saldo dimasukkan ke kolom kredit. Kemudian setiap kelompok dijumlahkan untuk memastikan bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Neraca saldo membantu menentukan keakuratan perhitungan akun dan memastikan bahwa pembukuan perusahaan benar secara matematis. Neraca saldo sangat penting bagi perusahaan karena dapat digunakan untuk memastikan bahwa terdapat akurasi antara jurnal dengan buku besar dalam pembukuan keuangan perusahaan. Mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah masih sehat atau tidak, memahami cash flow perusahaan dengan melihat keseimbangan debit dan kreditnya. Neraca saldo fokus pada saldo akhir setiap akun pada suatu periode tertentu, sementara neraca lebih bersifat menyeluruh tentang aset, kewajiban, dan lain-lain. Tujuan neraca saldo adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan informasi tentang aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa entry dalam sistem pembukuan perusahaan benar secara matematis, mempersiapkan pembuatan laporan keuangan akhir perusahaan, membandingkan entry dengan patokan untuk menghindari kesalahan saat posting atau pemindah bukuan ke kolom debit dan kredit. Buku besar melihat kondisi keuangan perusahaan secara detail, membantu akuntan mendeteksi kesalahan ketika total debit tidak sama,
dengan total kredit untuk semua akun neraca dan akun laporan laba rugi, memastikan bahwa keseluruhan pengeluaran dan pendapatan usaha telah seimbang saat penutupan buku, membuktikan bahwa total debit dan kredit bernilai sama besar seimbang, yang mengindikasikan bahwa jurnal penyesuaian telah dicatat dan diposting dengan tepat. Neraca saldo juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam bisnis. Contohnya ada di bawah ini. Neraca lajur adalah dokumen akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan dalam dua kolom terpisah, debit dan kredit. Neraca lajur biasa digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki sistem akuntansi terintegrasi. Neraca lajur dapat membantu dengan membuat laporan keuangan. Neraca lajur dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan yang melibatkan perkiraan dan penyesuaian saldo berdasarkan aktivitas perusahaan. Memastikan laporan keuangan. Neraca lajur dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan isi dan angkanya telah benar dan akurat. Mengontrol keuangan. Neraca lajur dapat memudahkan perusahaan dalam mengontrol keuangannya, karena setiap laporan sudah terpapar dengan jelas. Membuat perkiraan. Neraca lajur dapat memudahkan perusahaan untuk membuat perkiraan mengenai hal yang mungkin terjadi ke depannya perusahaan. Neraca lajur tersaji dalam bentuk tabel yang mencantumkan semua akun dan saldonya. Akun-akun pada neraca lajur berdasarkan jenisnya, aset, kewajiban, dan ekuitas. Tujuan neraca lajur adalah dokumen yang digunakan untuk menggolongkan dan meringkas data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur memiliki beberapa fungsi penting, antara lain memeriksa data. Neraca lajur dapat membantu memeriksa kembali data yang dicatat untuk meminimalisir kesalahan, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur dapat membuat penyusunan laporan keuangan lebih mudah karena data sudah digolongkan dan diringkas. Membantu akuntan. Neraca lajur dapat membantu akuntan dalam memahami posisi keuangan perusahaan. Memantau keuangan. Neraca lajur dapat melacak arus kas dan aset yang dimiliki, sehingga dapat membantu memantau keuangan. Membantu pengambilan keputusan. Neraca lajur dapat membantu pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Memperkirakan hal yang mungkin terjadi. Neraca lajur dapat membantu memprediksi. Contohnya di bawah ini. Buku memorial adalah dokumen sumber untuk akuntansi berbasis akrual yang berkaitan dengan aset tetap. Ini dapat digunakan untuk penyusutan dan reklasifikasi aset tetap dari satu akun ke akun lain. Bukti memorial juga menjadi dasar untuk pencatatan ke dalam jurnal. Bukti memorial, dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pelaksanaan akuntansi berbasis akrual terkait dengan aset tetap seperti penyusutan dan reklasifikasi dari satu jenis aset tetap ke akun lain. Tujuan bukti memorial juga dapat digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial dapat digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Bukti memorial dapat diberikan oleh pimpinan kepada pihak berwenang di perusahaan, misalnya terkait penyusutan peralatan. Contohnya di bawah ini. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode pelaporan keuangan untuk mencatat dan mengakui perubahan yang belum dicatat atau belum sepenuhnya dicatat selama periode tersebut. Jurnal penyesuaian memiliki beberapa fungsi antara lain menghitung pendapatan dan beban pada periode tertentu, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, memisahkan biaya yang sudah menjadi beban suatu periode akuntansi dengan yang belum, memisahkan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan dan yang belum. Penyatatan jurnal penyesuaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu deferral atau penangguhan pengakuan pendapatan dan beban yang dicatat dalam akun, dan akrual atau pengakuan pendapatan dan beban yang belum dicatat dalam akun. Tujuannya antara lain merekonsiliasi transaksi. Jurnal penyesuaian digunakan untuk merekonsiliasi transaksi yang belum ditutup tetapi terjadi di periode akuntansi yang berbeda.
mematikan laporan keuangan akurat, jurnal penyesuaian persediaan misalnya memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan dengan akurat jumlah persediaan yang ada pada akhir periode akuntansi, memisahkan akuntansi. Jurnal penyesuaian menyeleksi akun yang tadinya bercampur sehingga nantinya terpilah menjadi akun real dan akun nomina, menunjukkan saldo yang benar. Jurnal penyesuaian berdasarkan akun nomina menunjukkan saldo yang benar-benar menjadi beban atau pendapatan pada periode tersebut. Mempersiapkan untuk audit. Jurnal penyesuaian mempersiapkan catatan keuangan perusahaan untuk proses audit eksternal, membantu memahami kinerja keuangan. Jurnal penyesuaian membantu manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami lebih baik kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang lebih informasional, memisahkan biaya dan pendapat. Jurnal penyesuaian memisahkan biaya yang sudah menjadi beban di suatu periode akuntansi dengan yang belum. Jurnal penyesuaian juga memisahkan pendapat yang sudah menjadi hak perusahaan dan yang belum. Contohnya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Aprilia Putri dari kelas 10 KL 1. Pengertian laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai INSOM. Stamen adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapat, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian suatu bisnis selama periode tertentu. Laporan ini biasanya dibuat untuk periode akuntansi yang lebih pendek, seperti suatu kuartal atau suatu tahun. Laporan laba rugi dapat memberikan wawasan tentang operasi, efisiensi, manajemen, dan kinerja suatu perusahaan. Dapat membantu manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dan membantu investor untuk menilai potensi keuntungan dari investasi mereka. Laporan laba rugi menyajikan informasi secara rinci tentang pendapat perusahaan seperti penjualan produk atau jasa dan berbagai beban seperti biaya produksi, gaji karyawan, dan biaya operasional. Hasil dari perbedaan antara pendapatan dan beban adalah laba bersih. Jika pendapat lebih besar atau rugi bersih jika beban lebih besar. Tujuan laporan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki beberapa tujuan antara lain: menginformasikan pendapat dan beban. Laporan laba rugi menginformasikan pendapat dan beban yang terjadi di tahun berjalan, menunjukkan kinerja keuangan. Laporan laba rugi dapat memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan, memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan. Laba rugi dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan oleh pemilik bisnis dan pihak luar. Kondisi keuangan. Laporan laba rugi dapat membantu perusahaan mengevaluasi kondisi keuangan melalui data yang menjadi tolok ukur keberhasilan. Laporan laba rugi dapat menjadi tolok ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun atau akhir periode. Contohnya ada di sini. Kemudian laporan perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi atau LPA adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan kualitas suatu perusahaan selama periode tertentu. LPA dibuat berdasarkan prinsip pengukuran tertentu dan mengacu pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPA juga dapat disebut sebagai laporan perubahan modal. LPA memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika keuangan perusahaan, terutama dalam cara laba diinvestasikan kembali atau didistribusikan. Para pemegang saham, LPA juga dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam modal pemilik selama periode akuntansi. LPA dibuat setelah pelaporan laba rugi dan dibutuhkan dalam hal pelaporan pajak. Tujuan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas juga disebut laporan perubahan modal, memiliki beberapa tujuan. Menunjukkan perubahan modal. Laporan ini mencatat perubahan modal yang terjadi dalam periode tertentu seperti tambahan modal dari pemilik, penghasilan yang ditahan, dan pembayaran dividen. Mendukung laporan keuangan. Laporan ini mendukung laporan keuangan lainnya seperti
laporan laba rugi dan neraca. Membantu pengambilan keputusan. Laporan ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan saat membuat keputusan strategi bisnis di masa depan. Membantu investor. Laporan ini dapat membantu investor perkiraan kapan dan seberapa besar neraca akan menerima dividen di masa depan. Membantu analisis keuangan. Laporan ini dapat membantu analisis keuangan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan modal atau ekuitas perusahaan. Membantu manajemen. Manajemen dapat memantau laporan perubahan modal dari periode ke periode untuk mengidentifikasikan tren atau pola dalam perubahan ekuitas. Ini dapat membantu dalam merencanakan keuangan dan strategi pertumbuhan perusahaan. Menilai kinerja perusahaan. Laporan ini dapat digunakan untuk menilai perusahaan dan kebijakan pembagian keuntungan kepada pemilik. Penyediaan informasi. Laporan ini menyediakan informasi mengenai saldo awal, ekuitas, akuntansi, koreksi, dan ekuitas akhir. Contoh di sini ya. Pengertian neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca dapat digunakan untuk mengevaluasi struktur modal perusahaan, menghitung tingkat pengembalian bagi investor, dan melakukan analisis fundamental. Neraca terdiri dari 3 bagian penting: aset, harta, liabilities atau utang. Ekuitas, item yang tercantum di neraca bervariasi tergantung pada industri. Neraca juga dapat digunakan bersama dengan laporan keuangan lainnya untuk menghitung rasio keuangan. Tujuan neraca. Neraca atau balance sheet dalam akuntansi adalah dokumen keuangan yang memberikan gambar singkat tentang aset, kewajiban, dan aktivitas suatu bisnis pada akhir periode akuntansi. Tujuan neraca adalah untuk membantu pemilik bisnis dan investor mengukur kesehatan keuangan umum organisasi mereka. Neraca dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kesehatan perusahaan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, menganalisis likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan, membantu pemilik bisnis mengevaluasi posisi keuangan perusahaan mereka. Neraca berbeda dengan laporan laba rugi yang melaporkan informasi keuangan selama periode waktu tertentu. Neraca digunakan untuk menentukan kesehatan usaha pada hari tertentu. Contohnya ada di sini ya. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang pergerakan uang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Laporan ini menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Laporan arus kas dapat digunakan untuk memahami sumber dan penggunaan kas perusahaan, serta untuk merencanakan dan meramalkan kebutuhan kas di masa depan. Laporan arus kas dapat dikategorikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Informasi yang disampaikan dalam laporan arus sumber data utama dalam membuat laporan arus kas adalah laba rugi periode saat ini serta neraca sedang berjalan pada waktu sebelumnya. Tujuan laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode akuntansi. Informasi ini dapat digunakan oleh para pemakai laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setarakan, serta nilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas dapat membantu dalam memprediksi arus kas masa depan, mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen, memprediksi kemampuan untuk membayar utang dan dividen, memantau
payroll gaji karyawan, memantau pembayaran hutang perusahaan, memantau pembayaran dividen yang harus dibayarkan kepada para pemegang saham, memantau bagaimana pergerakan aset kas mempengaruhi laba bersih, merencanakan aktivitas investasi jangka panjang di masa mendatang. Laporan arus kas membagi cash flow berdasarkan aktivitas operasional, investasi, serta pendalaman semua arus kas. Laporan masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kategori tersebut. Pengklasifikasikan arus kas ini penting dilakukan untuk mengevaluasi arus kas yang telah terjadi dan memprediksi arus kas masa depan. Contoh di sini ya. Pengertian dari jurnal penutup adalah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup atau menghapus saldo akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen ke akun permanen seperti laba ditahan atau modal. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa akun-akun nominal dimulai dari nol pada awal periode berikutnya, memungkinkan perusahaan untuk mengukur pendapatan dan beban dengan lebih akurat di setiap periode akuntansi. Jurnal penutup juga membantu dalam menyusun laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Tujuan dari jurnal penutup adalah untuk menyelesaikan siklus akuntansi pada akhir periode dengan jurnal penutup saldo akun nominal seperti akun pendapatan dan beban dipindahkan ke akun laba rugi atau akun ekuitas pemilik. Hal ini dilakukan untuk memulai periode akuntansi baru dengan saldo awal yang bersih, memungkinkan pelaporan yang lebih akurat tentang kinerja keuangan untuk periode yang baru. Contoh gambar jurnal penutup ada di sini. Pengertian dan tujuan menutup buku besar adalah proses penyelesaian catatan keuangan untuk periode akuntansi pada periode akuntansi tertentu seperti bulan, kuartal, dan tahun. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan serta untuk mempersiapkan periode akuntansi berikutnya. Menutup buku besar juga memungkinkan untuk menghapus entry jurnal yang dibatalkan dan catatan sejarah lama. Selain itu, penutupan periode memastikan bahwa total tahun hingga saat ini dan periode hingga saat ini untuk akun-akun tetap terkini. Contoh gambar tersebut ada di sini. Pengertian dan tujuan neraka saldo setelah penutupan adalah pengertiannya adalah atau post closing trial balance adalah daftar saldo akun real yang dibuat di akhir periode pelaporan suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan kredit akun-akun buku besar setelah entry-entry penutup telah dikerjakan dalam posting. Neraka saldo setelah penutupan adalah langkah terakhir dalam siklus akuntansi untuk memastikan bahwa semua akun seimbang dan siap untuk siklus akuntansi berikutnya. Contoh dari neraka saldo setelah penutupan ada di sini.